bagaimana mentransformasi, kemudian digital itu mengganggu, kemudian mengoptimalisasi, mengintegrasikan, dan human technology. Nah, di digital teknologi ini tentu sangat besar sekali merubah bagaimana cara kita untuk berbisnis, bagaimana cara kita untuk membeli, bagaimana cara kita bekerja dan dalam kehidupan kita. Kemudian selalu membuat perubahan tidak hanya dalam lingkup yang kecil, tapi dalam lingkup society yang sangat besar, dan bagaimana secara terus-menerus berdampak kepada semua fungsi-fungsi bisnis dan semua industri. Kemudian kita lihat bahwa dalam konteks transformasi secara digital, maka bagaimana bisnis itu mengoptimalisasi bisnis itu dalam skup keseluruhan atau holistik. Kemudian misalnya bagaimana mengintegrasi atau mengkonvergen dari hal-hal yang sebelumnya itu agak susah diintegrasikan karena memang widely atau range-nya sangat lebar, tapi sekarang sudah menjadi bisa dengan adanya digital teknologi. Kemudian misalnya ada perubahan paradigma terhadap market jadi more digital. Kalau di pihaknya Kotler itu bagaimana merubah transformasi menjadi atau moving from that transformation to traditional to digital. Nah, kemudian kita melihat banyak hal di sini tentang digital business. Itu adalah bagaimana membuat bisnis yang didesain atau dirancang melalui digital dan teknologi informasi yang terkait. Dalam hal ini ada beberapa hal nanti yang kita kupas tentang digital business di situ. Di samping juga teknologi digital itu juga membuat cara-cara baru bagaimana kita melakukan kontak atau connect dengan customer atau dengan partner, dengan supplier, atau kolaborasi dengan stakeholder. Kemudian bagaimana menjalankan bisnis dan bagaimana customer to customer people itu sendiri, yang sebelumnya itu kalau dilihat di bukunya Marketing 5.0 Kotler, bahwa yang mana more individu dan sekarang more sosial dalam hal pengambilan keputusan. Artinya mereka banyak dipengaruhi faktor follower, friend, family, kemudian fan, dan itu semua tentu kalau kita tidak mampu untuk memanfaatkannya agar menjadi sebuah peluang dalam misalnya untuk social media marketing. Di sini nanti kita kupas tentang yang pertama tentu bagaimana how to integrate. Kita coba lihat. Kemudian kita lihat di sini adalah integrasi atau konvergen dari digital business, di mana dengan adanya mobile device HP, kemudian social cloud, big data, bagi mampu kita manfaatkan dalam strategi bisnis dalam era digital ini. Kemudian bagaimana kita menggunakan teknologi-teknologi digital tersebut untuk men-track atau mendeliver value melalui customer sepanjang customer journey, dan itu yang membuat competitive advantage dari kita. Artinya bagaimana kita mendesain digital bisnis secara digital itu, dan bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu dalam banyak fungsi dari bisnis. Bisa macam-macam fungsi bisnisnya gitu ya, dan pemanfaatan itu semua bagaimana kita membuat more kompetitif yang lainnya, bisnis yang lain di industri yang sama.
Kemudian kita simak tentang sukses dari digital business, suksesnya apa aja, bahwa digital business itu bagaimana tidak hanya social business tapi juga lebih dari itu dan lebih marketing bisnis. Bagaimana kita itu melihatnya bahwa bisnis dan people itu kemudian terkait dengan experience juga, bagaimana membuat experience itu dan memiliki informasi, resources dan tools, dalam hal ini mungkin digital teknologi yang tepat. Artinya integrate secara keseluruhan itu menjadi penting. Bagaimana itu melihat customer, itu yang melihat customernya menjadi lebih dalam. Kenapa? Karena pemahaman dengan penggunaan misalnya sensor pixel. Kemudian kita melihat di situ ada misalnya adalah kita melihat informasi yang sangat besar dan sangat banyak, sangat masif misalnya, dan itu bagaimana kita memahami customer menjadi lebih tepat lagi, lebih person. Kemudian kita melihat tentang segmentasi yang sudah berubah dari demografik, psikografik, behavioral menjadi segmentation wide. Kemudian yang selanjutnya adalah balancing antara teknologi dan efisiensi dan humanity. Tidak hanya melihat bagaimana kita penggunaan digital teknologi itu sendiri, tapi bagaimana menerapkannya menjadi lebih efisien dalam bisnis. Kemudian peran teknologi tersebut menjadi penting. Penggunaan misalnya call center, kemudian penggunaan human assistant tentu masih sangat dibutuhkan untuk komplement dari digital business. Walaupun secara masif banyak perusahaan besar yang mengalokasikan budgetnya yang sangat besar untuk pengembangan bisnis di digital, dalam digital. Misalnya di perusahaan-perusahaan besar sudah tentu memiliki web, tapi di samping itu juga ada peran human di situ untuk misalnya untuk call center, untuk human assistant, misalnya butuh informasi yang lebih jauh terhadap sebuah produk. Nah, tentu penerapan ini juga di bank misalnya, di samping juga fintech dan bank yang sudah mayoritas dan kebanyakan sudah online, tapi di situ ada butuh informasi lebih lanjut, itu ada di situ ada human assistant yang bisa membantu. Masih